Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan latihan soal ya untuk P3K. Kompetensinya adalah wawancara untuk memformasi dan 20 soal nanti yang akan kita lakukan simulasi. Baiklah teman-teman. Kompetensi wawancara itu untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek ya, yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Kompetensi wawancara, mekanisme penilaiannya adalah setiap jawaban itu ada nilai 1 sampai dengan 4 ya. Jadi jawaban tertinggi dengan poin 4, kemudian jawaban dengan poin terendah yaitu poin 1. Apabila tidak dijawab justru dia nilainya 0. Oleh karena itu kompetensi wawancara itu wajib dijawab ya teman-teman ya. Terus kemudian penjelasan skor. Nah, penjelasan skor poin 4 itu merupakan jawaban yang sangat tepat ya, perilaku ideal. Poin 3 itu jawaban cukup tepat, masih sesuai norma. Poin 2 kurang tepat, kurang menunjukkan kompetensi. Kemudian poin 1 tidak tepat, bertentangan dengan nilai yang diukur gitu. Jadi kompetensi wawancara setiap jawaban itu ada poinnya, sehingganya wajib untuk kita menjawab semua soal-soal wawancara. Baiklah teman-teman, kita langsung saja menuju soal yang pertama. Anda mengetahui teman sekantor sering datang terlambat dan menitip absensi pada orang lain. Apa tindakan Anda? A. Menasehatinya agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. B. Membiarkannya karena bukan urusan Anda. C. Menyuruhnya untuk menyogok atasan agar tidak ketahuan. Atau D. Menegurnya agar kedepannya tidak dilakukan lagi. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang poin tinggi itu ada terdapat di poin A. Integritas mencakup keberanian menyampaikan kebenaran dan menjaga etika kerja. Jadi poin paling tinggi itu ada di A ya, poin 4. Kemudian poin tinggi kedua itu ada di D. Menegurnya agar kedepannya tidak dilakukan lagi ya. Ini poin terbesar kedua. Kemudian poin terbesar ketiga yaitu poin 2. Poin 2 ada di B, membiarkannya karena bukan urusan Anda. Ini sudah mulai cuek ya kita ya. Kemudian yang terakhir, yang C poin 1, menyuruhnya untuk menyogok atasan agar tidak ketahuan. Nah, ini bertentangan dengan norma, sehingganya poinnya hanya 1. Jadi poin paling tinggi itu yaitu poin 4, menasehati. Menasehati ini berarti kan kita memberitahunya dengan cara yang baik ya, cara kekeluargaan, cara friendly, cara kita memperlakukan dia sebagai rekan kerja yang baik ya. Yang D ini benar juga menegurnya, cuman menegur ini konteksnya luas teman-teman ya. Menegur ini konteksnya luas, sehingganya bisa saja menegur itu dengan cara yang salah, tempat yang salah, waktu yang salah. Tapi di sini tidak dijelaskan menegurnya dengan seperti apa, sehingganya dia ke poin 2 ya, atau nilai terbesar kedua yaitu nilai 3 gitu. Oke, selanjutnya atasan meminta Anda memanipulasi data laporan agar terlihat lebih baik. Apa yang Anda lakukan? A. Menolak dan menyampaikan bahwa itu tidak etis. B. Memanipulasi data karena itu perintah atasan. C. Menunda membuat laporan sampai perintah jelas. Atau D. Berkonsultasi dengan atasan lain atau pihak berwenang. Poin tinggi ada di jawaban yang ya, kita lihat ya. Poin tinggi ada di jawaban yang A. Oke. Ini masih dalam soal-soal integritas ya, teman-teman. Teman-teman, apabila terdapat soal seperti ini ya, kita diminta untuk melakukan kegiatan yang negatif. Dalam hal ini kan manipulasi ya.
itu pilih jawaban yang kita itu bersikap tegas terhadap kegiatan negatif tersebut. Kalau dalam hal ini kita menolak ya. Menolak dan menyampaikan bahwa itu tidak etis. Nah, ini poin paling tinggi 4. Poin tinggi kedua yang D ya, berkonsultasi dengan atasan lain atau pihak yang berwenang gitu. Artinya di sini sikap kita terhadap kegiatan manipulasi ini yang ditanyakan ya. Nah, sehingganya yang D ini bukan poin 4 ya, poin ketiga. Poinnya 3. Oke, jadi jawaban yang paling tinggi itu ada di A. Menolak dan menyampaikan bahwa itu tidak etis. Selanjutnya, dalam tim kerja ada anggota yang kurang aktif. Sikap Anda: A. Mengambil alih semua tugasnya agar cepat selesai. B. Melaporkannya kepada atasan agar diganti sehingga tidak mengganggu pekerjaan. C. Membiarkannya saja dan memahami kondisinya. D. Mengajaknya berdiskusi dan membantu integrasi. Jawabannya adalah kita lihat poin tinggi ada di D. Kenapa di D? Ini soal-soal masuk dalam kategori kerjasama ya. Karena di sini disebutkan dalam tim kerja. Nah, berarti kita harus menunjukkan kompetensi bagaimana kita mampu bekerja sama. Nah, pilihlah jawaban-jawaban yang itu mengarah kepada kerjasama ya. Dalam hal ini kita coba lihat. A, jawaban A ya, mengambil alih semua tugasnya secara cepat. Ya, nah ini kurang tepat. Kenapa? Karena tidak menunjukkan kerjasama. Sehingga poinnya tidak poin paling besar ya. Melaporkannya kepada atasan agar diganti, apalagi ini ya. Agar diganti, ada kalimat agar diganti. Ini kurang tidak tepat juga terhadap soal-soal yang dalam konteks kerjasama. Membiarkannya, apalagi membiarkannya. Ya, membiarkan saja dan memahami kondisinya, ini juga tidak menunjukkan kerjasama ya. Yang jawaban menunjukkan kerjasama hanya yang D. Coba kita lihat. Mengajaknya berdiskusi dan bantu integrasi ya. Jadi poin tinggi ada di D. Satu-satunya jawaban yang menunjukkan bagaimana kita bekerja sama. Selanjutnya, Anda memiliki pandangan berbeda dengan rekan kerja. Apa yang Anda lakukan? A. Menyampaikan pendapat Anda secara baik dan terbuka. B. Diam dan mengamati saja agar tidak terjadi konflik. C. Mengajak dan meyakinkan rekan lain agar berpihak kepada Anda. D. Menolak pendapatnya secara tegas karena pendapatnya salah. Jawabannya adalah ini masih dalam konteks kerjasama. Kita lihat poin tinggi ada di A. Menyampaikan pendapat Anda secara baik dan terbuka. Kita lihat jawaban yang lain ya. Diam dan mengamati saja agar tidak terjadi konflik. Nah, artinya tidak ada keterbukaan ya, tidak ada itikat untuk saling membantu dan bekerja sama ya dalam melaksanakan pekerjaan ke depannya. C. Mengajak dan meyakinkan rekan lain agar berpihak kepada Anda. Justru ini menimbulkan konflik baru ya. Jadi buat blok ya, blok timur, blok barat gitu ya. Jadi dipecah malahan. Ini bukan menunjukkan kerjasama. Mengajak dan meyakinkan rekan lain agar berpihak kepada Anda. Justru membuat konflik lebih runcing. D. Menolak pendapatnya secara tegas karena pendapatnya yang salah. Nah, ini juga ya. Jadi tidak bisa kita langsung menolak pendapat orang lain gitu ya, langsung ditolak gitu, tidak bisa. Maksudnya yang paling tepat itu kita sampaikan pendapat kita yang A ya. Menyampaikan pendapat kita ya secara baik dan terbuka. Sehingga di sini nanti akan timbul sebuah diskusi yang sehat ya. Diskusi yang sehat. Jadi poin paling tinggi ada di jawaban A. Selanjutnya, seorang warga mengeluh karena pelayanan lambat. Sikap Anda: A. Menyalahkan sistem yang dipakai. B. Memintanya menunggu sebentar sampai ada penjelasan. C. Mendengarkan dan menjelaskan dengan sabar. Atau D. Memintanya untuk kembali besok. Jawabannya adalah
Kita lihat jawaban poin tinggi ada di C. Mendengarkan dan menjelaskan dengan sabar. Kita lihat jawaban yang lain. Yang A, menyalahkan sistem yang dipakai. Nah, ini negatif ya, udah ada kalimat menyalahkan. Nah, ini sudah kita eliminasi saja. Pasti bukan jawaban nilai tertinggi. B, memintanya menunggu sebentar sampai ada penjelasan. Nah, ini tidak jelas nih, menunggu sebentarnya sampai kapan. Ya kan, sehingga ini tidak mungkin jawaban paling tinggi. Yang D, memintanya untuk kembali besok. Nah, apalagi ini ya, sedangkan warga itu harus dia ingin cepat tuh dapat pelayanan ya, karena dia ngeluh pelayanannya lambat. Jadi ini justru meminta kembali untuk besok. Kalau diminta seperti ini kadang-kadang malah pelanggan tuh lari ya, dia tidak kembali tapi dia akan pindah ke tempat lain ya, seperti itu. Sehingga jawaban poin tinggi itu ada di C, mendengarkan dan menjelaskan dengan sabar. Nah, jadi di sini konteksnya adalah orientasi kepada pelayanan. Orientasi kepada pelayanan itu bagaimana kita menghadirkan sebuah pelayanan yang prima, yang cepat, yang tepat gitu ya. Sehingga pelanggan merasa puas. Jadi jawabannya C ya, poin paling tinggi 4. Selanjutnya, seorang pemohon butuh bantuan saat Anda sedang sibuk. Maka tindakan Anda adalah A, menolaknya karena sedang sibuk. B, meminta waktu sebentar lalu bantu sebaik mungkin. C, menyuruhnya menanyakan ke petugas lain karena sedang sibuk. D, menjanjikan bantuan tapi tidak menindaklanjuti agar pemohon tenang. Ya. Silahkan. Jadi ini konteksnya ada seorang pemohon ya, butuh bantuan. Tapi saat bersamaan Anda sedang sibuk. Nah, apa tindakan yang harus kita lakukan? Oke, kita lihat jawabannya ya. Coba kita lihat jawaban yang A. Menolaknya. Ya, teman-teman kalau ada kalimat menolaknya, ada kalimat menolak ya. Menolak, mengabaikan, dan lain sebagainya. Kalau ada pertanyaan konteks yang seperti ini, ya. Konteks ada seorang, misalnya dia itu adalah customer, terus dia itu adalah masyarakat yang butuh pelayanan. Itu kalau ada jawaban negatif seperti ini ya, menolak, kita tidak mau, kita mengabaikan. Nah, itu langsung saja tidak usah dipilih, tidak perlu dibaca kalimat selanjutnya, ini pasti bukan jawabannya. Gitu. Kemudian yang B, meminta waktu sebentar, oke, bisa dilanjutkan kalimatnya. Lalu bantu sebaik mungkin. Oke, gini kita simpan ya. C, menyuruhnya menanyakan ke petugas lain. Menyuruhnya menanyakan ke petugas lain karena kita sedang sibuk. Ya, jadi ini kita mengabaikan ya, menanyakan ke petugas lain itu bisa pengalihan ya. Artinya di sini kita tidak bersedia melayani. Nah, ini juga tidak mungkin jawaban yang poin tinggi. Kemudian menjanjikan bantuan. Nah, ini bagus nih, menjanjikan bantuan. Terus kemudian kalimat selanjutnya tapi tidak menindaklanjuti. Nah, ada tidak menindaklanjuti ini. Ada kalimat tidak melanjuti ini, kita langsung bisa menyimpulkan ini tidak mungkin jawaban yang poin tinggi. Jadi yang paling masuk akal poin tinggi adalah yang B, meminta waktu sebentar ya, sebentar, suruh nunggu sebentar, terus kemudian lalu membantu sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Nah, ini jawaban yang paling baik dan bagus. Sehingga poin tinggi adalah di B ya. Kita lihat coba. Ya benar, poin tinggi ada di jawaban yang B. Soal ini orientasi kepada pelayanan. Selanjutnya, tugas tambahan diberikan saat Anda sudah selesai jam kerja. Maka sikap Anda, A, menunda hingga hari berikutnya. B, menolaknya karena sudah waktunya pulang. C, menerima dan menyelesaikan dengan tanggung jawab. D, menanyakan apakah bisa didelegasikan ke pegawai lain. Jawabannya adalah jadi pertanyaan ini kita diberikan tugas tambahan ya di saat kita sudah selesai jam kerja gitu. Nah, kita diminta bersikap seperti apa dalam hal ini.
Kita lihat ya, kita lihat yang dari A dulu. Menunda. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan yang sifatnya seperti ini ya, ini sifatnya adalah orientasi kita terhadap pekerjaan ya. Nah, kalau ada jawaban yang menunda, kemudian menolak, terus kemudian dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa eliminasi. Pasti bukan ini jawaban poin tinggi. Nah, seperti ini menolaknya juga ya. Ada menunda, menolak, ini juga langsung kita eliminasi saja. Menerima, oke. Terus kemudian menyelesaikan, oke. Dengan tanggung jawab, nah ini baik, kita simpan dulu. D, menanyakan apakah bisa didelegasikan ke pegawai lain. Nah, ini juga tidak pas. Sehingga jawaban paling mungkin itu adalah yang C, poin 4 ya. Kita lihat. Benar, poin C ya. Soal ini orientasi kepada komitmen. Ya, komitmen dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Selanjutnya, Anda ditugaskan di luar kota dalam waktu singkat, maka sikap Anda A. Menerima tapi mengerjakan seadanya, B. Menolak karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya, C. Mengeluh hal tersebut kepada rekan kerja, D. Menerima dan menyesuaikan diri dengan cepat. Jawabannya adalah jadi pertanyaannya, kita ditugaskan di luar kota ya dalam waktu singkat. Nah, maka sikap kita itu seperti apa? Kalau ketemu hal seperti ini, teman-teman ya, ada perubahan aturan baru, ada perintah baru, dan lain sebagainya. Jangan sekali-kali memilih jawaban yang sifatnya menolak ya. Menolak, tidak mau, mengeluh, terus kemudian tidak dikerjakan, tidak dilaksanakan. Gitu. Jangan. Itu pasti jawaban yang salah. Oke, kita langsung jawab ya. Mulai dari yang A. Menerima. Oke, bagus. Tapi mengerjakan seadanya. Nah, kita simpan dulu ya. Mengerjakan seadanya sebenarnya sudah negatif nih. Tapi kalau di jawaban lain tidak ada yang lebih baik daripada ini, maka ini yang paling baik. Yang A. Kita simpan dulu. B. Menolak. Nah, sudah tidak perlu dibaca kalimat selanjutnya. Ini pasti salah. Kemudian mengeluhkan, sama, ini juga pasti salah. Ya. Yang terakhir, menerima, oke, bagus. Dan menyesuaikan diri, baik juga dengan cepat. Nah, ini jawaban yang paling baik. Poin 4. Ya. Sehingga poin 3-nya pasti ini. Gitu. Kita lihat jawabannya ya. Oke, betul ya. Jawabannya adalah yang D. Orientasi kepada komitmen. Selanjutnya, kebijakan kerja berubah secara mendadak. Sikap Anda akan A. Menerima saja dan menyesuaikan diri terhadap sistem baru, B. Mengeluh dan membandingkan dengan sistem lama, C. Tetap bekerja dengan sistem lama agar pekerjaan tidak terhambat, D. Menanyakan alasan perubahan dan mencoba memahami. Jawabannya adalah oke ya, kita lihat. Jadi di sini ada kebijakan kerja yang berubah secara mendadak ya. Artinya mungkin ada sistem baru, ada cara mekanisme kerja baru. Nah, kita ditanyakan bagaimana sikap kita menghadapi kebijakan baru tersebut. Tentunya kebijakan yang diterapkan secara mendadak. Kita lihat jawaban yang A ya. Menerima saja, ini baik ya. Jadi kalau kita ketemu dengan soal seperti ini teman-teman ya, kebijakan baru, aturan baru, mekanisme kerja baru, misalnya tempat baru, jangan sesekali memilih jawaban yang di situ sifatnya menolak ya. Menolak, mengeluh, tidak melaksanakan, tidak mau terhadap sistem baru, atasan baru mungkin ya. Jangan sekali pilih jawaban yang seperti itu. Kita lihat yang A, menerima saja dan menyesuaikan diri. Nah, ini baik terhadap sistem baru. Oke, ini kita simpan ya yang A. B, mengeluh. Sudah, kalau sudah mengeluh seperti ini, nggak perlu dibaca lagi, selanjutnya pasti salah. Tetap bekerja dengan sistem lama agar pekerjaan tidak terhambat. Nah, ini juga salah teman-teman. Kenapa? Kalau ada perubahan, kita seorang ASN itu harus mampu menyesuaikan diri. Kalau ini menunjukkan tidak mampu menyesuaikan diri ya, karena dia masih menggunakan sistem lama. Nah, ini langsung bisa dieliminasi saja.
Kemudian selanjutnya menanyakan alasan perubahan dan mencoba memahami. Ini cukup baik. Tetapi di sini masih ada keraguan-raguan ya, menanyakan alasan kenapa. Kalau misalnya alasannya tidak masuk di dia, maka dia nanti mungkin akan bekerja dengan sistem yang lama atau justru bekerja dengan sistem baru tetapi tidak ada semangat kerja. Nah, ini mungkin bisa kita eliminasi karena ada jawaban yang lebih baik daripada ini, yaitu yang A ya. Kita lihat jawabannya adalah betul. Poin tinggi adalah yang A, orientasi kepada fleksibilitas. Ya, kita harus mampu bersikap fleksibel. Ada aturan baru, ada atasan baru, ada program baru, walaupun itu dia mendadak, kita harus mampu untuk menyesuaikan diri. Kuncinya di situ ya. Apapun yang baru di dalam sebuah pekerjaan kita seorang ASN itu harus mampu menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan walaupun sifatnya mendadak. Oke, jadi jawabannya yang A, teman-teman ya. Selanjutnya, Anda ditugaskan di bagian yang bukan bidang Anda. Apa sikap Anda? A, menerima sebagai tantangan baru. B, menolak karena tidak sesuai kompetensi. C, menjalani tugas tersebut seadanya karena bukan bidangnya. D, menerima sambil belajar secara aktif. Jawabannya adalah Oke, langsung kita jawab ya. Di sini bentuk soalnya adalah kita ditugaskan di bagian ya. Nah, di bidang atau di bagian yang ternyata bukan kompetensinya, kita nggak di situ gitu loh. Jadi sikap kita seperti apa? Kita kompetensinya bukan di situ, tapi kita ditempatkan di situ. Kita lihat jawaban yang A ya. Menerima. Oke, ini baik. Sebagai tantangan baru. Nah, ini baik nih. Kita simpan dulu ya. Kalau ada jawaban lebih baik daripada ini, lebih bagus daripada ini, maka jawaban itu yang betul. Yang B, menolak. Nah, ini sudah tidak perlu dibaca kalimat selanjutnya, pasti ini salah. Menjalani tugas, oke. Tersebut seadanya. Ada kalimat seadanya ya. Ada kalimat seadanya, maka ini bisa kita tolak. Karena sudah ada kalimat yang bagus di atas ini ya. Kemudian yang D, menerima, oke, sambil belajar secara aktif. Nah, ini bagus juga. Jadi antara A dan D nih jawaban teman-teman. Kalau tidak A, D. Jadi kalau ketemu soal yang model seperti ini, kita harus pilih jawaban-jawaban yang kita itu menerima ya. Jawaban yang itu menunjukkan kita menyesuaikan diri gitu ya, belajar dan lain sebagainya. Oke, antara A dan D ya, kita lihat jawabannya. Yang benar adalah yang poin tinggi yang A ya. Kenapa yang A bukan yang D ya? Karena yang A ini merupakan menerima sebagai tantangan baru. Kalau menerima dengan tantangan baru, kita pasti akan belajar secara aktif, kemudian menjadi sebuah bagian dari pengalaman baru gitu ya. Sehingga kita bersemangat untuk melaksanakan walaupun bukan bidang kita ya, mungkin bukan passion kita. Sehingga ini poinnya paling tinggi. Yang D, menerima sambil belajar secara aktif. Nah, kalau hanya belajar secara aktif ini baik juga sebenarnya, tapi tidak sebaik kalau sebagai tantangan baru ya. Oke, jadi jawaban tingginya ada di A, jawaban tinggi kedua ada di D. Selanjutnya, ada perubahan sistem kerja berbasis digital. Apa yang Anda lakukan? A, menghindari penggunaan sistem baru karena sistem lama lebih efektif. B, segera mempelajari sistem baru agar bisa beradaptasi. C, mengandalkan rekan kerja untuk menjalankannya. D, menunggu pelatihan resmi dari kantor agar tidak salah dalam pengoperasian. Jawabannya adalah Oke, teman-teman. Ini bentuk soalnya adalah seperti tadi ya. Sudah kita singgung. Ada perubahan-perubahan ya. Entah itu baik sistem, perubahan mekanisme kerja, perubahan prosedur. Nah, itu sikap kita ditanyakan seperti apa. Kalau ketemu soal seperti ini, jangan sekali-kali pilih jawaban yang menolak, menghindari, tidak mau mengerjakan, mengeluh. Itu jangan sekali-kali ya pilih jawaban seperti itu. Pilih jawaban yang di situ menunjukkan sikap kita mampu untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri ya. Kita lihat ya jawaban yang A, menghindari. Nah, kalau udah kata menghindari, sebenarnya tidak perlu dibaca kalimat selanjutnya, pasti ini salah.
Kemudian segera mempelajari, nah ini baik, sistem baru agar bisa beradaptasi. Nah ini baik, ini kita simpan dulu ya. C. Mengandalkan rekan kerja untuk menjalankannya. Nah ini tidak sebaik jawaban yang di B. Mungkin ini bisa kita eliminasi. D. Menunggu pelatihan resmi dari kantor agar tidak salah dalam pengoperasian. Nah kalau pelatihannya lama bisa 4 bulan, maka tidak efektif ya. Ini bisa kita eliminasi. Jadi jawaban yang paling mungkin ya, itu jawaban yang B ya, poin paling tinggi, poin 4. Segera mempelajari sistem baru agar bisa beradaptasi. Kita lihat ya, jawabannya adalah B. Di sini soal-soal masuk dalam kategori kemampuan kita belajar. Poin tinggi ada di B. Selanjutnya, atasan meminta Anda menggunakan aplikasi baru. Respon Anda, A. Mengeluh karena belum familiar, B. Menolak dengan alasan belum dilatih, C. Mencari tutorial dan belajar mandiri, D. Mencoba bertanya ke teman terlebih dahulu. Jawabannya adalah Oke ya teman-teman. Ini soal dimana sudah kita singgung di awal tadi ya. Soal dalam kategori mendapatkan sesuatu yang baru ya, yang mungkin belum pernah kita rasakan. Nah dalam hal ini ada aplikasi baru ya kan, selama ini kita menggunakan aplikasi lama mungkin ya, atau justru selama ini manual kemudian dirubah menjadi digital sehingganya perlu aplikasi baru. Nah kita diminta untuk menanggapi atau respon. Kita lihat di jawaban yang A ya, mengeluh. Sekali lagi teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, kalau jawabannya mengeluh, itu kalimat selanjutnya nggak perlu dibaca, pasti salah. Menolak juga pasti salah ya, kalimat selanjutnya nggak perlu dibaca. Mencari tutorial, oke, dan belajar mandiri. Oke, kita simpan dulu. D. Mencoba bertanya ke teman terlebih dahulu. Nah, ini cukup bagus, tapi tidak sebagus yang C. Artinya, potensi jawaban poin tinggi itu ada di C. Ini tinggi kedua. Nah, kita lihat ya. Oke, jawabannya di C. Ini dalam konteks soal-soal kemampuan kita dalam belajar hal baru. Selanjutnya, jika Anda datang terlambat karena macet, apa yang Anda lakukan? A. Segera melapor ke atasan dan bekerja seperti biasa. B. Melaporkan ke atasan bahwa keterlambatannya karena macet. C. Mengarang alasan lain kepada atasan agar dimaklumi dan bekerja seperti biasa. D. Meminta rekan lain yang datang terlebih dahulu untuk absenkan Anda. Jawabannya adalah Nah ini pertanyaannya adalah teman-teman, kita ini datang terlambat ya. Sebenarnya dari rumah itu sudah tidak terlambat. Tapi gara-gara macet di tengah jalan, nah kita jadi terlambat. Nah sikap kita tuh bagaimana saat sudah sampai kantor ya? Kita lihat jawaban yang pertama, segera melapor ke atasan. Nah ini baik. Dan bekerja seperti biasa. Oke, ini kita simpan. Melaporkan ke atasan ini baik, bahwa keterlambatannya karena macet gitu ya. Nah tapi artinya ini ada sikap sedikit kita menyalahkan ya, karena macet gitu ya. Ini sedikit menyalahkan. Ini baik jawabannya ya. Tapi kalau kita lihat tidak sebaik jawaban yang A. Tapi ini kita simpan dulu. Kemudian mengarang alasan lain. Nah ini sudah mengarang, ini berarti berbohong ya. Mengarang alasan lain ini berbohong. Nah ini tidak bagus, sehingga bisa kita eliminasi. Nggak mungkin jawabannya ini ya, ini salah. Meminta rekan lain yang datang terlebih dahulu untuk absenkan Anda. Nah ini absen palsu ya. Jadi teman yang sudah nyampe duluan itu kita minta bantuannya untuk mengabsenkan kita. Ini juga kita eliminasi. Berarti jawabannya antara yang A atau yang B. Kita lihat jawaban yang paling tinggi poinnya di A. Segera melaporkan ke atasan dan bekerja seperti biasa. Ini poin paling tinggi. Kenapa enggak yang B? Karena di sini kita sedikit menyalahkan ya. Kita melapor ke atasan, maaf saya terlambat karena di luar macet begini gitu ya, sedikit beralasan. Sehingganya ini baik jawabannya tapi tidak sebaik jawaban A. Poin 4 ada di A, poin 3 ada di B. Selanjutnya, jika atasan tidak hadir, maka Anda
A hanya membantu jika diminta, B santai-santai karena tidak diawasi, C bekerja seperti biasa sambil menunggu instruksi baru, D tetap bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Jawabannya adalah nah, di sini soalnya teman-teman, saat kita bekerja tidak ada yang ngawasi nih karena atasan tidak masuk, mungkin ya karena sakit atau bepergian atau tugas luar kota. Nah, sikap kita di dalam situ dalam mengerjakan pekerjaan itu seperti apa? Kita lihat jawaban A, hanya membantu jika diminta. Hanya membantu jika diminta. Ini bisa kita eliminasi ya. Kemudian santai-santai karena tidak diawasi, apalagi ini ya, lebih buruk lagi jawabannya dibanding yang A tadi. Bekerja seperti biasa, oke, sambil menunggu instruksi baru. Oke, ini kita simpan. Yang D tetap bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab. Oke. Kalau kita lihat jawabannya, poin tinggi itu ada di D, teman-teman ya. Kita tetap bekerja ya, seolah-olah tidak berpengaruh atasan itu ada atau tidak ya, sesuai tugas dan tanggung jawab yang diemban kepada kita. Kalau yang C bukan jawaban poin tinggi, kenapa? Karena bekerja seperti biasa. Nah, di sini ada sikap kita yang menunggu bahasanya gitu ya. Jadi menunggu. Berbeda dengan yang D, bekerja sesuai dengan tanggung jawab. Oke, kita lihat jawabannya yang D ya. Konteksnya adalah kemampuan dalam kedisiplinan. Ada atasan, nggak ada atasan, kita bekerja sesuai dengan tanggung jawab dan tugas kita. Selanjutnya, Anda diberi target tinggi dalam waktu terbatas. Sikap Anda: A. Menunda pekerjaan hingga mendapat cara paling cepat menyelesaikan sebelum tenggat waktu. B. Mengeluh soal beban kerja kepada rekan dan berharap dibantu. C. Minta dikurangi targetnya karena waktu terbatas. Atau D. Menyusun prioritas dan bekerja optimal. Jawabannya adalah Oke, soal ini merupakan soal di mana kita dikasih target ya. Targetnya udah tinggi, kemudian waktunya sedikit. Nah, tentunya di situ ada sebuah tekanan ya, teman-teman. Nah, dalam kondisi tekanan itu kita harus bersikap seperti apa? Kita lihat jawaban A, menunda pekerjaan hingga mendapat cara paling cepat untuk menyelesaikan sebelum tenggat waktu. Agak lumayan pekerjaan ini, cuman ada kalimat menunda. Nah, ini tidak baik ya. Kalau sudah ada kalimat menunda seperti ini bisa kita eliminasi. Tapi kalau misalnya jawaban yang lain ya, nanti di bawahnya tidak ada yang lebih baik daripada ini. Nah, ini bisa jadi poin tinggi. Kita lihat yang B coba. Mengeluh. Apalagi sudah mengeluh ya. Lebih buruk daripada yang A tadi. Udah, nggak usah perlu dibaca soal selanjutnya. Pasti salah. Minta dikurangi. Nah, ini juga ya. Artinya tidak bisa menyesuaikan diri kita ya. Ini juga pasti salah. Yang D menyusun prioritas. Oke, artinya menerima tuh target tinggi itu, sehingga kita langsung membuat langkah-langkah. Yang pertama menyusun prioritas, kemudian bekerja optimal. Nah, masalah target nanti tercapai atau tidak dengan waktu yang sangat sedikit itu belakangan. Yang penting kita membuat langkah-langkah. Nah, ini paling bagus nih. Artinya kita menerima target itu dengan waktu yang sudah ditentukan, kita bekerja dengan maksimal, menyusun prioritas, ya, ada perencanaan dan lain sebagainya. Sehingga poin paling tinggi itu pasti ada di D, teman-teman. Kita lihat ya. Ya, poin tinggi ada di D. Kemudian poin tinggi kedua ada di A ya. Walaupun di sini menunda. Nah, menunda pekerjaan hingga mendapat cara paling cepat menyelesaikan sebelum tenggat waktu. Gitu. Soal seperti ini merupakan bagian daripada soal-soal orientasi hasil ya. Selanjutnya, tugas yang Anda kerjakan harus dikoreksi ulang. Tanggapan Anda: A. Menerima masukan dan memperbaiki segera. B. Menyalahkan sistem dan data. C. Marah karena merasa sudah benar. D. Memperbaiki kesalahan dan melanjutkan pekerjaan. Jawabannya adalah Nah, di sini soalnya adalah kondisinya kita sudah mengerjakan ya, kemudian sudah selesai, kita sudah capek ya, tiba-tiba pekerjaan kita harus dikoreksi ulang.
Nah, dalam hal tersebut kan kita mendapat sebuah tekanan lah ya, sudah capek, harusnya memang sudah selesai, tapi ternyata diminta dikoreksi ulang. Nah, sikap Anda dalam kondisi seperti itu harus bagaimana? Kita lihat ya jawaban yang A, menerima, oke, ini baik, menerima masukan ya, kemudian memperbaiki segera. Nah, ini baik, kita simpan dulu ya. B, menyalahkan, nah udah, ini nggak perlu dibaca selanjutnya, pasti salah. Marah, ini juga pasti salah ya, karena negatif konotasinya. Memperbaiki, oke, ini baik, memperbaiki kesalahan, dan melanjutkan pekerjaan. Nah, poin yang paling tinggi itu kalau tidak di A, di D. Karena ini yang paling baik jawabannya. Kita lihat jawabannya adalah yang A, orientasi, hasil ya. Yang A, kemudian sama yang D. Kenapa yang A? Karena yang A itu ada kalimat menerima, teman-teman. Menerima masukan. Artinya koreksi itu kita bersikap menerimanya. Kemudian setelah menerima tentu kita menindaklanjuti dengan memperbaikinya segera. Setelah diperbaiki maka dilanjutkan dengan pekerjaan yang semestinya. Gitu. Ini urutannya. Kenapa bukan yang D? Yang D ini memperbaiki kesalahan. Memperbaiki kesalahan itu tidak menunjukkan dulu sikap kita. Sikap kita itu terima atau tidak dikoreksi ulang. Ada yang tidak terima dikoreksi ulang tapi tetap memperbaiki kesalahan dan melanjutkan pekerjaan. Ada yang seperti itu. Tapi sikap kita tidak menerima. Ada yang sikap kita menerima. Jadi yang D ini mungkin sedikit kurang penjelasan ya. Sehingganya poinnya dia 3. Ini poinnya 4. Karena poinnya 4 ini jelas dia. Menerima masukan tersebut ya. Jadi koreksi itu diterima oleh kita. Kemudian ditindaklanjuti dengan memperbaikinya segera. Gitu. Selanjutnya. Anda melihat rekan menangis di meja kerja. Apa yang Anda lakukan? A. Mendekatinya dan menawarkan bantuan. B. Membiarkannya agar tidak ikut campur. C. Menyebarkan ke rekan lain agar semua peduli. Atau D. Mengamati saja dari jauh. Jawabannya adalah Oke teman-teman, soal ini menunjukkan kondisi di mana saat kita bekerja ya. Nah, ternyata ada rekan kita nih dalam satu ruangan gitu ya, dalam satu bidang mungkin ada yang terlihat bersedih, kemudian diekspresikan dalam bentuk dia menangis di meja kerjanya. Nah, kita diminta bersikap. Ya, melihat hal ini kita diminta bersikap. Kita lihat jawaban yang A, mendekatinya dan menawarkan bantuan. Ini baik, kita simpan dulu. B. Membiarkannya agar tidak ikut campur. Nah ini kurang baik ya, karena tidak ada empati, kita tidak peduli, kita acuh ya. Menyebarkan ke rekan lain agar semua peduli. Ini sebenarnya baik sih, cuman kenapa harus menyebarkan, nggak berangkat dari kita dulu gitu ya. Artinya ini mungkin bisa kita eliminasi ya. Apalagi ini mengamati saja dari jauh. Nah, mengamati saja dari jauh artinya tidak berbuat apa-apa. Nah yang paling benar adalah mendekati dan menawarkan bantuan ya. Artinya di sini ada upaya untuk bisa membantu persoalan rekan kerja kita itu. Walaupun pada akhirnya mungkin nanti ditolak, nah itu udah urusan lain. Yang penting sikap kita seperti apa. Nah, berarti jawabannya adalah yang A ya. Di sini masuk dalam kepedulian sosial. Selanjutnya, rekan Anda sakit tapi tetap bekerja. Maka sikap kita ya, atau sikap Anda, A. Tidak peduli karena tugas Anda juga banyak. B. Menyarankan istirahat dan bantu meringankan beban. C. Memintanya pulang dan tinggalkan pekerjaan. Atau D. Menghindarinya agar tidak tertular. Jawabannya adalah Oke, kita lihat ya teman-teman. Soal ini menunjukkan bahwasanya ada rekan kita yang sedang sakit. Tapi kita lihat dia masih bekerja, teman-teman, ya kan? Nah, sikap Anda seperti apa? Nah, di sini harus kita bersikap empati ya, empati, khawatir akan kesehatan rekan kerja kita dan lain sebagainya. Kita lihat jawaban dulu, jawaban yang pertama ya. Kita lihat jawabannya dulu. A. Tidak peduli. Nah, ini sudah kita bisa eliminasi. Tidak ada kepekaan ya, nggak perlu dibaca lagi kalimat selanjutnya. Menyarankan, baik, istirahat, oke, kita baca lagi selanjutnya. Dan bantu meringankan beban. Nah ini bagus, tapi kita simpan dulu jawaban ini.
C. Memintanya pulang dan tinggalkan pekerjaannya. Ini baik juga, kita simpan. D. Menghindarinya agar tidak tertular. Nah, ini tidak baik. Kita eliminasi saja, pasti salah. Menghindarinya. Artinya kita tidak peduli gitu ya. Oke, jawabannya antara B dan C, teman-teman, yang paling masuk akal. Kalau kita lihat jawabannya paling masuk akal, yang paling benar adalah yang pasti yang B. Kepedulian sosial ya soal ini. Kenapa kok bukan yang C, kenapa yang B? Karena di sini kita memberikan masukan ya, menyarankan gitu kan. Artinya tidak memaksa. Menyarankan teman kita itu untuk istirahat, kemudian kita juga membantu. Nah, kita bersikap membantu meringankan beban. Mungkin pekerjaan dia sedikit lagi akan selesai. Sehingga kita bisa membantu agar cepat selesai, sehingga dia bisa mengikuti saran kita untuk istirahat. Nah, ini yang paling baik nih, poin 4. Kenapa bukan poin C? Memintanya pulang dan tinggalkan pekerjaan. Nah, ini bisa saja ya, dia langsung pulang ya. Bisa langsung pulang, tetapi meninggalkan pekerjaan yang kita tidak tahu nih pekerjaannya prosesnya sampai mana, sehingga menjadi pikiran sampai rumah ya. Sampai rumah menjadi pikiran pekerjaan yang ditinggalkannya tadi. Artinya yang paling baik itu yang 4. Kita bersikap memberikan saran, istirahat. Yang B maksudnya ya. Menyarankan istirahat, kemudian kita juga bersikap membantu meringankan beban. Selanjutnya, Anda menerima kritik keras dari atasan di depan umum. Tanggapan Anda: A. Mendengarkan dan mengamati saja tanpa ada tanggapan. B. Menanggapi langsung kritikan tersebut dengan tegas. C. Langsung meninggalkan ruangan untuk menghindari konflik. D. Menerima hal tersebut dan berusaha memperbaiki kesalahan. Jawabannya adalah Oke, kita lihat ya, kita amati pertanyaannya. Kita dalam kondisi dikritik keras oleh atasan di depan umum. Artinya bisa dibilang seperti dipermalukan ya oleh atasan. Makanya kalau kita misalnya menjadi atasan, jangan sekali-kali mengkritik keras bawahan kita di depan umum, teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya sikap atasan yang kurang baik ya. Mengkritik keras dari atasan di depan umum. Maka kita diminta bersikap seperti apa kalau kita menghadapi kondisi seperti itu. Kita lihat jawaban yang A. Mendengarkan, nah ini baik. Dan mengamati saja tanpa ada tanggapan. Oke, kita simpan dulu. Ini bisa kemungkinan jawaban yang poin tinggi. Menanggapi langsung kritikan tersebut dengan tegas. Nah, ini sebenarnya tidak sebaik yang A ya. Karena dia menanggapi langsung. Sehingganya namanya seorang atasan, kalau langsung ditanggapi, langsung disanggah, pasti akan ada ini ya, ada gengsi gitu. Pasti nanti akan menimbulkan sebuah perdebatan. Ini kita eliminasi ya. Menimbulkan perdebatan. Karena seorang atasan yang sedang berbicara. Kemudian langsung meninggalkan ruangan untuk menghindari konflik. Nah, ini justru tidak menghindari konflik. Maka atasan bisa tersinggung saat setelah selesai ngomong atau masih ngomong, kita tiba-tiba meninggalkan ruangan. Niat kita menghindari konflik, tapi justru ini memperuncing suasana ya. Atasan bisa tersinggung. Jadi dua ini tidak mungkin. Yang D, menerima hal tersebut, nah ini baik, dan berusaha memperbaiki kesalahan, nah ini baik. Jadi jawabannya antara yang A atau yang D. Tapi kalau kita lihat ya, kalau yang A itu mendengarkan, ini bagus, mengamati saja tanpa ada tanggapan. Nah, ini sebenarnya tidak lebih baik daripada D. Kalau D itu kan menerima hal tersebut dan berusaha memperbaiki diri. Artinya ada sikap setelahnya. Kalau ini tidak ada sikap apa-apa. Mendengarkan, yang A ya, mendengarkan dan mengamati saja tanpa ada tanggapan. Artinya ini mendengarkan saja, artinya tidak mempedulikan. Ini kurang bagus ya yang A. Jadi poin tinggi ada di D. Karena kita bersikap sudah menerima hal tersebut. Terus kemudian kita memperbaiki apa yang disampaikan oleh atasan tadi tanpa kita merasa dendam, tanpa merasa ini gitu ya. Walaupun sikap atasan tersebut kurang tepat. Jadi poin tinggi ada di D, teman-teman. Di sini dalam kategori kematangan emosional yang ditanyakan ya. Selanjutnya, rekan kerja Anda dipromosikan padahal Anda merasa lebih pantas sikap Anda. A. Menerima dengan lapang dan terus memperbaiki diri. B. Tidak terima karena keputusan itu tidak adil.
C. Bertanya langsung kepada pimpinan, alasannya. D. Semangat kerja menjadi berkurang. Jawabannya adalah Oke, jadi pertanyaan ini ada kondisi di mana kita tahu nih rekan kerja kita sehari-harinya ya. Nah, tiba-tiba dipromosikan oleh atasannya untuk naik jabatan gitu ya. Padahal kalau dibandingkan dengan diri kita itu merasa lebih pantas lah. Karena kita merasa lebih disiplin, mungkin ya lebih mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap perusahaan atau terhadap organisasi, memiliki kompetensi yang lebih baik, dan lain sebagainya. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita diminta bersikap. Kita lihat jawabannya. A. Menerima, nah ini baik, dengan lapang dan terus memperbaiki diri. Nah, ini baik, kita simpan dulu ya. B. Tidak terima, nah ini tidak perlu dibaca kalimat selanjutnya, pasti salah jawaban ini. C. Bertanya langsung kepada pimpinan, alasannya. Nah, ini ada suatu ketidakterimaan ya. Karena dia bertanya langsung, kok dia yang dipromosikan, bukan kita gitu ya. Nah, ini juga tidak baik ya. Dibandingkan dengan jawaban yang A, ini tidak lebih bagus, sehingga bisa kita eliminasi. D. Semangat kerja menjadi berkurang, apalagi ini. Ya, sehingga kita jadi nggak semangat lagi nih. Kita sudah capek-capek, ya kan, mengabdi, bersikap totalitas gitu terhadap perusahaan, semuanya untuk perusahaan, tapi tiba-tiba kok bukan Anda. Jadi semangat kerjanya berkurang. Nah, ini kurang baik. Jadi poin paling tinggi ada di A ya. Menerima hal tersebut, kemudian dengan lapang tentunya ya, kemudian terus memperbaiki diri. Nah, di sini kita menunjukkan betapa berkualitasnya kita dan bisa mengendalikan emosional kita. Jadi jawabannya yang A. Jadi kematangan emosional. Baiklah teman-teman, demikianlah ya contoh dari 20 soal ya tentang kompetensi wawancara. Mudah-mudahan apa yang sudah kita simulasikan tadi itu menambah wawasan, kemudian mempermudah saat kita menghadapi ujian nanti. Dan pada akhirnya hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.